Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita memuji Tuhan kita angkat sebuah pujian, nyanyi dan bersoraklah. Bersama-sama. Yesusku,
silakan duduk. Dalam setiap ibadah, Tuhan memberi kita kesempatan untuk datang mengakui dosa-dosa kita. Mari kita naikkan sebuah pujian Putih Salju. Manusia yang berdosa, terkadang kita tanpa sadar mendewakan hal-hal duniawi di sekitar kita. Kita mendewakan harta, kekuasaan, bahkan kita mendewakan gadget, bahkan sosial media. Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar menghancurkan segala yang kita dewakan? Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengampuni dan membasuh dosa-dosa kita. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kakimu ku bertalu. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku seputih salju. Seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju dengan lembut. Putih salju, ya putih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan merendahkan diri kami. Karena kami tahu kami adalah debu, tetapi Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tiada batas, kasih yang tiada bertepi. Dan saat ini kami datang dengan pengakuan akan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, kami sering lemah, kami sering tidak patuh, kami sering gagal, kami sering jatuh. Kadang kami mendewakan hal-hal yang lain selain Engkau. Kami sering lupa
akan semua titah-titah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami perlu mukjizat-Mu. Kami perlu pengampunan-Mu. Karena hanya Engkau yang dapat menolong kami. Bersihkanlah kami dari segala dosa-dosa kami ini. Basuhkanlah kami, sehingga kami menjadi putih seperti salju. Kiranya Roh Kudus senantiasa juga akan menuntun selalu dan menerangi langkah kami. Dan kami ingin kembali berjalan bersama-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Janji pengampunan dosa diambil dari 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni dosa-dosanya, mari kita naikkan ungkapan syukur kita dengan menaikkan sebuah pujian, Kenal Yesus, Hatiku Senang. Biarlah ini menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa, hatiku senanglah, sungguh senang, kasih air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah, hidup baru, sungguh ku senang di dalamnya, lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pendeta Arifin, dengan tema model yang selaras. Mari kita mempersiapkan hati kita angkat sebuah pujian, ajar kami Tuhan. Agar
menyanyikannya. Bersama-sama katakan mulialah namamu. Saya mengundang kita berdiri, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kira saat ini Tuhan, Allah Roh Kudus membuka hati pikiran kami untuk kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, tadi malam di ruangan ini ada persekutuan pasutri. Dan saya melihat banyak pasangan suami istri diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat berharga. Bagaimana dalam keluarga bisa bersikap. Baik menjadi bapak ataupun menjadi ibu. Untuk mendidik anak-anak. Dan saya melihat banyak juga para pasutri mereka bertanya. Dan ada sebuah kerinduan ingin mengetahui. Sehingga kemudian hari bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik. Saudara, pagi hari ini, sebagai dasar renungan kita, saya mengajak kita melihat Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Saudara, kalau kita membaca kitab Ulangan secara khusus pasal 4, pasal 5, pasal 6, saudara, secara khusus adalah pasal 6, Musa mengajak seluruh umat Israel supaya mereka bisa taat kepada Allah. Ini yang penting, saudara, yang perlu mereka lakukan supaya mereka bisa taat kepada Allah. Kemudian Musa meletakkan dasar-dasar pegangan yang kokoh yang harus dilakukan sebagai umat Allah. Kebenaran pertama yang harus mereka percaya. Di pasal 6 mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kemudian dilanjutkan dengan kewajiban pertama yang harus mereka lakukan ialah
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Dan kemudian ini pun dalam perjanjian baru, Yesus mengulanginya. Bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, Musa memberikan petunjuk tentang perintah-perintah yang harus dihidupkan dan diajarkan terus-menerus kepada anak-anak. Dan ini tidak boleh berhenti. Musa ingin supaya umat Allah, mereka setelah menerima firman, perintah-perintah, lalu diajarkan kepada anak-anak. Saudara tahu, saudara, di pasal 6, Musa mengatakan kepada umat Allah, kamu harus berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anakmu. Baik pada waktu kamu dalam perjalanan, pada waktu kamu di rumah, pada waktu kamu sedang berbaring, atau di setiap waktu kamu harus mengajar kepada anak-anak. Saudara, perintah ini kemudian disertai dengan peringatan Tuhan kepada umat. Dikatakan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Kemudian ditutup dengan janji berkat akan turun dalam kehidupan mereka. Diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk, dan lain sebagainya. Saudara, Rasul Paulus di surat Efesus yang kita baca tadi memberikan nasihat kepada anak-anak. Saudara, kita pernah jadi bapak, tapi kita juga pernah jadi anak-anak, saudara. Memberikan nasihat kepada mereka sebagai anak, agar mereka taat dan menghormati orang tuanya. Kemarin baru kita memperingati Parents Day, yang menjadi orang tua terima bunga, saudara. Saya masih ingat ya, sebagai tanda hormat anak kepada kita. Tapi kita juga punya orang tua, saudara, yang harus kita hormat dan harus kita berbakti. Lalu Paulus lanjutkan dengan nasihat kepada mereka sebagai bapak-bapak, agar jangan membangkitkan amarah di hati anak-anak mereka, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita perhatikan ayat ini, saudara, begitu luar biasa. Paulus menasihati kepada anak-anak supaya menghormati orang tuanya, supaya berbakti kepada orang tuanya. Tapi dia cepat-cepat mengingatkan kepada mereka yang sebagai bapak-bapak, agar jangan membangkitkan amarah di hati anak-anak mereka, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, pada saat itu dalam kebudayaan pemerintahan Romawi, yakni pada waktu Paulus hidup, di masa Paulus, saudara, para wanita dan anak-anak kurang mendapatkan perlindungan. Artinya bahwa setiap saat, setiap waktu, saudara, mereka hidup di dalam ancaman. Kehidupan mereka, eksistensi mereka di dalam bahaya. Sudah terdapat banyak hal yang membahayakan kehidupan para wanita dan anak-anak di masa itu. Kalau kita di Indonesia, di negara kita, saudara, kita mengenal istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saudara, ini terjadi
keluarga yang bukan Kristen, tapi juga terjadi dalam keluarga, di dalam keluarga Kristen. Kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istri ataupun terhadap anak. Saudara, kadang kita kurang mengetahui apa sih pidananya kaitan dengan KDRT. Saya hanya mengutip satu saja, saudara. Pasal 44 KUHP, saudara, Kitab Undang Hukum Pidana. KDRT ada berisi tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan KDRT. Saudara, banyak orang, ya, entah itu si pelaku atau korban, tidak terlalu mengerti ya tentang apa yang termasuk atau kategorinya KDRT. Saudara, jenis kekerasan yang termasuk KDRT yang pertama adalah kekerasan terbuka. Kekerasan terbuka, saudara, yang bisa dilihat. Ya. Yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat oleh mata, saudara. Seperti terjadi perkelahian, terjadi pukulan, terjadi tendangan, saudara. Entah bapaknya kepada anak atau suami kepada istri. Ada menjambak, mendorong, sampai tindakan pembunuhan. Ini adalah kekerasan terbuka, saudara. Ada kekerasan tertutup, biasanya yang dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Lalu kekerasan ini bersifat tersembunyi. Seperti ada ancaman dalam keluarga, ada hinaan kepada istri atau kepada anaknya, atau ada cemooh, kemudian menyebabkan korban ini susah tidur, mengalami stres, tidak percaya diri, tidak berdaya, terterol, mengalami gangguan jiwa, sehingga mungkin berakhir dengan niat membunuh diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah kekerasan tertutup yang tidak terlihat. Tapi ada kekerasan yang lainnya adalah kekerasan seksual. Yang ini seringkali kita dengar, saudara, di televisi atau di berita-berita. Saudara, kekerasan ini merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks fisik. Seperti fisik. Secara fisik ada pelecehan seksual, meraba, menyentuh, cium paksa, hubungan seks, dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi, saudara, yang keempat adalah kekerasan finansial. Kekerasan yang dilakukan dalam wujud eksploitasi, memanipulasi, ya, mengendalikan korban dengan tujuan finansial, serta memaksa korban bekerja atau melarang korban bekerja, tapi menelantarkannya. Saudara, ini ada undang-undangnya. Dan kita berharap bahwa dalam keluarga Kristen memahami hal ini. Apabila ada tindakan-tindakan kekerasan, saudara, ada 4 hal tadi, maka kita bisa, apabila dilaporkan, saudara bisa berurusan dengan polisi. Saudara, 4 tindakan di atas ini dianggap KDRT. Apabila ada yang lapor, saudara, maka bisa berurusan dengan hukum. KDRT terhadap anak, saudara, adalah kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan itu baik secara fisik, secara seksual, penganiayaan emosional, dan pengabaian terhadap anak. Baik itu terjadi di rumah, dalam keluarga, atau di lingkungan sekolah, atau di lingkungan di mana anak itu berada. Yang kemudian mengakibatkan munculnya masalah fisik atau masalah psikologis pada anak, dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sebagai bapak atau sebagai ibu, saudara, maka kita harus pahami
bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, zaman itu dalam kebudayaan Romawi. Pada masa hidup Paulus, saudara, ada banyak tindakan atau perbuatan yang menyebabkan anak itu dalam keadaan bahaya. Anak itu dalam keadaan terancam eksistensinya. Saudara, tentu saat itu memprihatinkan sekali. Karena kebudayaan Romawi, saudara, sepertinya sudah sedemikian, saudara. Sehingga istri-istri, anak-anak saudara tampak tidak berdaya. Beberapa contoh, saudara, yang tercatat dalam sejarah, tindakan-tindakan membahayakan kehidupan anak. Yang pertama, itu istilahnya adalah patria potestas. Patria potestas, yakni adalah kuasa mutlak yang dimiliki oleh seorang ayah atau seorang bapa. Bangsa Romawi. Dia miliki kuasa itu terhadap keluarganya. Seorang ayah kemudian bisa menjual anaknya sebagai doulos. Karena miliki kuasa itu. Dia bisa menjual anaknya untuk dipekerjakan di ladang atau di tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Seorang ayah karena miliki kuasa mutlak itu bisa menghukum anaknya semau hatinya. Bahkan menghukumnya yang bisa mengakibatkan kematian. Saudara, kita bisa melihat keadaan demikian. Keberadaan seorang anak hidupnya begitu terancam. Bahaya. Saudara, kuasa seorang ayah Romawi terhadap seorang anak, saudara, itu berlaku terus-menerus sepanjang si ayah masih hidup. Saudara, ini sulit membayangkannya selama bapak itu masih hidup. Itu kuasa itu terlalu besar, saudara. Sehingga kalau dalam sebuah keluarga dia miliki bapak, ayah yang jahat, saudara, maka habislah anak-anaknya. Masa depan anaknya menjadi suram. Saudara, itu berlangsung terus-menerus sepanjang si ayah itu masih hidup. Jadi seorang anak Romawi tidak akan pernah menjadi dewasa kendati suatu hari dia menjadi seorang terkenal, atau dia sudah menjadi tenar, saudara, atau dia sudah menjadi seorang hakim yang luar biasa, atau dia telah menerima berbagai penghargaan. Tapi statusnya, saudara, tetap menjadi anak, sehingga dia masih dibawa dalam kuasa ayahnya. Gary Becker, saudara, ada seorang ekonom, dia menghubungkan prinsip ekonomi dengan kehidupan sosial, mulai dari kriminalitas, diskriminasi hingga kehidupan keluarga. Gary Becker ini berkata demikian, kesalahan besar yang ada pada ayah Romawi adalah bahwa kuasa diberikan oleh alam kepada orang tua untuk menuntun dan melindungi anaknya sejak kecil, dianggap berlaku berjalan terus demikian rupa sehingga seluruh kebebasan dan keberadaan si anak itu tetap ada dalam kuasa si ayah sepanjang hidupnya. Saudara, yang mengatakan bahwa ini sebuah kesalahan besar yang alam berikan kepada ayah. Sehingga sepanjang hidupnya, saudara, terus dikuasai oleh si ayah. Sehingga anak itu nggak punya kebebasan apa-apa. Keberadaan anak itu hampir-hampir tidak ada, saudara. Saudara, kita bersyukur kita semua bertumbuh dalam sebuah keluarga yang tidak sedemikian parah. Mungkin ada kita ketemu, ada bapak yang cukup menyeramkan. Ada bapak yang kurang baik, kurang jadi model.
di dalam keluarganya untuk diteladani. Saudara, dari malam membahas sebagai ayah, sebagai ibu, saudara, secara khusus sebagai ayah. Bagaimana kita hadir dalam sebuah keluarga. Bagaimana kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Sebagai bapak, saudara, kita sibuk setiap hari dari pagi sampai malam pulang, saudara. Kita sudah tidak ada waktu bersama dengan anak. Jadi anak juga punya kesibukan sendiri, saudara. Dia punya gadget dan kegiatannya. Sehingga tidak ada komunikasi. Jadi ada keluarga tapi tidak ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Saudara, memang benar bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk membatasi kuasa mutlak pada zaman Romawi itu. Tapi tampaknya realitas tidak ada perubahan apa-apa. Bahwa kuasa itu berlangsung terus, berlangsung selama bapak itu masih hidup. Ya mungkin juga ada anak yang mendoakan supaya bapaknya cepat mati. Supaya dia bisa punya eksistensi, punya hidup yang sesungguhnya. Saudara, seorang ayah terus berkuasa atas anaknya dan anak tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang pertama, saudara, pada waktu di zaman Paulus, kebudayaan Romawi. Yang kedua, saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah penolakan orang tua pada anak. Ini lebih parah. Penolakan orang tua terhadap anak. Seorang bayi yang lahir sebagai anak, saudara, dia menghadapi dua kemungkinan. Dia diterima atau ditolak, saudara. Dia diterima atau ditolak. Dia diakui atau ditolak. Saudara, kita pernah dengar di zaman-zaman dulu, saudara, di Tiongkok. Di Tiongkok terjadi apa, saudara? Zhongnan Xingnu, kan? Yang sangat memperhatikan anak laki-laki, yang wanita tidak. Karena sudah ditentukan anaknya hanya satu. Kalau lahir seorang laki-laki berarti diambil. Kalau waktu lahir seorang perempuan, habis. Zhongnan Xingnu. Tapi puji Tuhan, keadaan berubah saat ini. Kalau wanita, orang bilang dolar, berharga artinya. Ya. Dunia berubah. Saudara, keadaan anak terancam dia diakui atau ditolak pada saat itu. Anak-anak yang tolak oleh orang tuanya umumnya dibesarkan di bawah pengawasan pemerintahan Romawi. Jadi setiap orang punya minat misalnya untuk adopsi anak, dia bisa datang di tempat itu. Jadi anak itu dikumpulkan pada malam hari, ya. Jadi orang-orang berminat mau mengambil anak itu bisa datang. Ya, anak itu kemudian diambil, kemudian dijual jadi hamba, kemudian dipekerjakan di tempat-tempat yang tidak baik, termasuk tempat pelacuran dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang tidak diharapkan. Saudara, begitu memprihatinkan. Nasib anak-anak begitu buruk, saudara, pada saat itu. Kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita bisa memahami suara hati yang ada pada Paulus, yang dia bisa melihat dengan kepala, dengan matanya sendiri, akan keberadaan anak-anak di zaman itu. Yang satu lagi, saudara, kebudayaan Romawi kuno itu tidak berbelas kasihan pada anak yang berpenyakit cacat. Kalau lahir, saudara, ada penyakit, ada cacat, saudara, tidak ada belas kasihan. Berarti anak ini, saudara, terancam. Kehidupannya terancam. Saudara, seorang sejarawan yang namanya Seneca, saudara, dia menulis demikian. Dia menulis berkata demikian, lembu jantan kita sembeli, anjing gila kita cekik.
Ternak yang sakit kita binasakan agar tidak mencemari kawanannya. Dan anak-anak yang lemah dan cacat kita buang. Seorang sejarawan menulis dengan kata-kata demikian. Anak yang cacat dibuang. Nggak ada gunanya. Tidak ada kesempatan untuk hidup. Jadi seorang anak yang lemah, seorang anak yang cacat kalau dia lahir, saudara, sangat sedikit harapannya, saudara, dia bisa diambil, dia bisa hidup, dia bisa dipelihara. Saudara, dia akan terancam dibuang karena tidak diharapkan. Saudara melihat keadaan yang demikian, maka Paulus melihat bahwa kalau kehidupan demikian akan menular, akan menjangkiti kehidupan anak-anak Tuhan, maka orang Kristen pada masa depannya itu akan tidak ada. Sehingga Paulus cepat-cepat dia memberikan pandangannya. Dia tahu isi hati Tuhan, bagaimana memperhatikan anak. Bagaimana seorang anak dilahirkan, entah dia normal ataupun entah dia cacat, Tuhan punya kehendak, punya rencana. Saudara masih ingat seorang anak buta yang dilahirkan kemudian menimbulkan polemik ketika Yesus menyembuhkannya. Polemik adalah ini dosa siapa? Dosa nenek moyangnya, orang tuanya tahu siapa? Tapi Tuhan Yesus katakan bukan. Ini Tuhan Allah punya rencana atas orang ini. Supaya semua bisa melihat kuasa Allah. Bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara, dengan demikian kita bisa tahu bahwa dalam pengajaran kekristenan, apapun terjadi dalam keluarga kita, pada anak kita, bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya. Amin. Saudara, mungkin anak yang kita lahir mungkin nggak terlalu kita harapkan. Apalagi kalau misalnya dia cacat. Tapi Tuhan punya rencana atas hidupnya. Saudara, sudah banyak, mungkin termasuk di antara kita, saudara, dilahirkan tanpa harapan dari orang tua kita lahir, saudara. Saudara, kita bisa membayangkan kalau orang tua tidak mengharapkan kita lahir, tapi akhirnya kita lahir. Bagaimana masa-masa waktu kecil, saudara, kita bertumbuh dengan orang tua yang tidak mengharapkan kita lahir. Tentu akan ada banyak penderitaan. Akan ada banyak kesusahan, saudara, selama puluhan tahun, saudara. Dan itu mungkin akan membekas di hati kita. Tapi disinilah Paulus mau memberikan sebuah pandangan. Nasihatnya kepada bapak-bapak. Dia mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ini sebuah pandangan yang begitu luar biasa. Minimal, saudara, dengan satu kebudayaan Romawi yang begitu menekan pada anak. Dengan pandangan Paulus ini bisa memberikan apa? Bisa mengimbangi. Bisa meredakan semua tindakan-tindakan yang tidak benar. Semua tindakan-tindakan yang membahayakan kehidupan anak. Kemudian di Kolose pasal 3 ayat 1 Paulus juga katakan hal yang sama. Dia katakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, ada bagian kita sebagai bapa untuk kita mengajar, untuk mendidik anak kita. Supaya anak ini bertumbuh dengan baik. Anak ini bertumbuh dengan sehat. Saudara, kalau kita lihat bahwa perintah ini mutlak ditujukan kepada bapak-bapak. Tidak ditujukan kepada ibu-ibu. Secara literal itu ditujukan kepada bapak-bapak. Tapi mungkin saja juga bisa dikatakan ditujukan kepada ibu. Tapi Paulus sengaja menulis hal ini karena bapak-bapak ini orang yang tidak cukup bisa menguasai emosinya.
tidak seperti seorang ibu. Sehingga perintah ini mutlak ditujukan kepada bapak-bapak yang tidak sabaran menghadapi keadaan-keadaan tertentu sehingga bisa menimbulkan amarah dan tindakan secara emosional. Saudara, malapetaka bagi kaum anak muda. Anak-anak muda ya ada ya anak muda. Saudara, adalah cepat patah semangat. Jadi anak muda itu cepat patah semangat. Jadi dia nggak seperti orang sudah dewasa, orang yang tua, yang begitu kuat saudara menghadapi berbagai situasi. Tapi anak-anak muda masih labil saudara. Dia cepat patah semangat. Mungkin disebabkan oleh sebuah kritikan saja saudara. Ini bisa membuat dia patah semangat. Bisa membuat dia lepas semua, dia nggak mau jalankan lagi. Ya kalau dalam gereja saudara, kita bisa membayangkan dia begitu semangat saudara ya. Melayani Tuhan. Tapi dengan sebuah kritikan saudara. Yang mungkin salah dalam penyampaiannya. Itu membuat seluruh semangatnya jadi patah, jadi tidak berdaya. Mungkin karena ada omelan yang cukup panjang dalam keluarga ya, atau disiplin yang cukup berat yang dilakukan oleh seorang bapak. Sehingga membuat anak ini menimbulkan bekas. Ada kepahitan di dalam hatinya. Dia nggak berdaya, dia nggak melawan, tapi ada kepahitan di dalam hatinya. Jadi sebagai bapak-bapak harus bijak saudara dalam hal mendidik anak. Secara khusus di zaman ini. Bagaimana kita harus menjadi bijak dalam mendidik anak-anak kita saudara. Saudara, hidupnya memang harus sesuai, harus selaras dengan perkataannya. Kalau seorang bapak menyuruh anaknya, nak jangan merokok ya. Tapi dia sendiri merokok saudara. Ya. Bagaimana bisa mendidik anaknya? Apakah perkataannya selaras dengan hidupnya? Saudara, ini yang Paulus maksudkan supaya anak-anak tuh jangan membangkitkan amarah di hati anak-anaknya. Saudara, anak-anak melihat kita. Anak-anak melihat kita bagaimana menjalani hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan banyak anak marah di dalam hatinya, saudara. Kemudian dia ekspresikan dengan hal-hal yang membuat kita pusing, saudara. Itu adalah ekspresi cara untuk melawan orang tua. Tapi bersyukurlah kalau misalnya Anda berkata, saya begini tapi anak-anak saya masih baik-baik. Saudara, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu bukan karena usaha saudara. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita ini hidupnya nggak benar, saudara. Kita juga tidak ibadah, saudara. Kita juga bekerja nggak benar, saudara. Tapi anak kita baik-baik. Ada demikian, saudara. Kita kadang jadi bingung, kenapa ya bapaknya begini, mamanya begini, anaknya kok baik-baik ya, rohani, sopan dan lain sebagainya. Tapi malah juga ada orang tuanya baik, tapi anaknya nggak baik, saudara. Oh, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah jadi yang baik, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan kepada kita. Menjadi tanggung jawab kita. Sehingga hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan yang kita terima. Urusan anak kita, dia menjadi apa? Atau kelakuannya seperti apa? Itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah kita hidup benar sesuai dengan perintah firman Tuhan. Saudara, sebagai orang tua di satu sisi harus meneladani Kristus yang lemah lembut. Berjalan dalam kebenaran. Menghidupkan firman Tuhan di dalam keseharian. Tapi di sisi lain, sebagai orang tua perlu hidup hikmat. Perlu hikmat Tuhan dalam melihat setiap
tahapan perkembangan anak kita. Kita melihat anak ini usia ini, tahapan perkembangannya. Ini masih usia SD. Lalu kemudian usia remaja. Sudah perlakuan kita, perkataan kita juga harus berbeda di dalam mendidik dia. Supaya anak ada tempat, ada ruang saudara untuk berekspresi, untuk bertumbuh saudara. Tapi tidak dikekang oleh kata-kata kita. Atau didikan kita yang terlalu keras. Sehingga dia tidak bisa berekspresi, tidak ada ruang untuk bertumbuh di dalam sebuah keluarga. Saudara, ini benar-benar membutuhkan hikmat dari Allah. Secara khusus kita sebagai bapak, sebagai ayah, supaya anak ini bertumbuh dengan baik. Saudara, saya mencatat 3 hal yang mungkin menjadi catatan untuk kita perhatikan, supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Saudara, ada 3 hal yang membuat kita berlaku tidak adil terhadap anak kita. Ini yang pertama, saudara, kita lupa bahwa segala sesuatu dapat berubah. Bahwa kebiasaan yang dipegang oleh satu generasi belum tentu cocok untuk generasi berikutnya. Saudara, saya generasi yang dididik tidur tidak di atas jam 9. Generasi saya. Yang mungkin ada generasi yang di atasnya, mungkin tidurnya jam 7. Itu sudah masuk kandang. Tapi generasi saya tidurnya jam 9. Lewat jam 9 itu sudah dianggap larut malam. Kalau orang keluar, dia berhak saudara dapat peringatan, dapat teguran. Tapi generasi sekarang, anak-anak muda jam 9 masih apa? Mungkin masih leha-leha saudara. Dia baru pulang, baru mandi dan lain sebagainya. Berbeda. Jadi ada yang harus disesuaikan, tidak cocok. Mungkin masih banyak hal yang lain saudara. Ya, masih banyak hal yang lain. Yang kedua saudara, kita terlalu mengekang anak-anak di masa pertumbuhannya, dibawa ke wibawaan kita. Ini bapak-bapak yang keras ya. Saudara, jarang kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Meskipun dalam hal yang sangat kecil, saudara. Perlu juga kita berikan kepercayaan. Kadang kita terlalu proteks pada anak kita, saudara. Kita proteks dia. Ya, dia nyebrang, kita proteks ya. Dari waktu TK, SD, waktu remaja kita proteks ya, bawa dia, nuntun dia. Seperti nuntun seorang opa oma. Proteks. Kurang memberikan kepercayaan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu memberikan sedikit ruang untuk anak bertumbuh, saudara. Biarkan dia bertumbuh dengan sehat. Saudara, saya lihat anak-anak seberang kita, saudara. Mereka lepaskan anaknya. Tentu kita tidak demikian, saudara. Karena terlalu masih kecil ya. Anak TK dibiarkan dia keliaran kemana-mana, saudara. Tapi kita tidak demikian. Tapi sudah sampai waktunya, saudara, untuk kita lepas. Memang kita harus lepas. Karena kita tidak berdaya, saudara, untuk terus proteks dia. Menjaga dia. Harus percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga, melindungi dia. Untuk masa yang akan datang dalam kehidupannya. Yang terakhir, saudara, kita lupa mengutarakan kata-kata yang bersifat membesarkan hati anak kita. Dalam keluarga, saudara, kita coba hitung ya, saudara. Mungkin banyak kata-kata omelan, saudara. Kata-kata yang bersifat perintah, saudara. Daripada kata-kata yang membesarkan hati anak kita. Kita jarang memberikan pujian juga. Apalagi kita orang timur, saudara, mungkin masih cukup dipengaruhi, saudara, budaya-budaya tertentu, saudara. Ya, sehingga anak dibesarkan dalam keadaan hatinya begitu, kosong, tanpa ada pujian, tanpa ada penghargaan
dan lain sebagainya. Biarlah nasihat firman ini, saudara, menyatu dalam kehidupan kita. Sehingga kita di depan anak-anak kita selaras dengan firman Allah. Sesuai dengan pengajaran kebenaran ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh mengingatkan pada kami, secara khusus kami sebagai ayah, sebagai bapak-bapak. Tuhan, ada banyak kala kami lakukan dalam kehidupan keluarga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun biarlah pada hari ini kami boleh belajar sebagaimana firman Tuhan mengajarkan pada kami untuk tidak membangkitkan amarah anak-anak kami. Biarlah kami bersikap bijak di dalam berkata-kata, dalam mendidik, dalam membesarkan anak-anak kami. Berkati setiap bapak-bapak, berkati setiap ibu, berikan mereka kelembutan di dalam mendampingi suami untuk mendidik anaknya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami sebagai jemaat Tuhan, kami miliki keluarga yang harmonis, keluarga yang berkenan di hati Tuhan, keluarga yang membawa berkat bagi dunia ini. Dimulai dari kami sebagai bapak-bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan juga menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kita sebagai orang tua bisa menjadi model yang selaras dengan firman Tuhan bagi anak-anak kita. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara men-scan barcode yang ada di belakang kursi jemaat. Juga dapat men-scan barcode yang tertera di layar atau mentransfer ke rekening Gereja Kristus Yesus Karawaci. Oke, sambil menjalankan persembahan, mari kita angkat sebuah pujian berkat anak cucu. Berdiri. Bagi yang menyatakan amin, mari kita bernyanyi dengan bertepuk tangan. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Dan merendahkan
berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu pada kami, sehingga Engkau selalu memberkati kami hingga sampai ke anak cucu kami. Tidak hanya berkat secara materi, tetapi Engkau juga memberkati kami dengan berkat kesehatan, berkat sukacita, juga berkat damai sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh mengembalikan sebagian apa yang daripadamu Tuhan. Tuhan bilang Engkau juga boleh memberkati tangan-tangan yang mengelola uang ini, supaya ini menjadi Tuhan lebih besar lagi untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan juga biarlah kami boleh belajar tidak hanya mempersembahkan materi kami, juga mempersembahkan tubuh kami, agar menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang di sekitar kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, saatnya berita pengembalaan. Pada yang saya kasih dalam Tuhan, senang kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini, dan sekalipun ada sedikit suasana liburan, banyak yang berpergian, tapi saudara memilih untuk beribadah. Saudara, saya bersyukur untuk semuanya ini. Saudara bisa melihat ke kiri, ke kanan, coba lihat apakah ada yang saudara kenal. Ada. Dan saya mau menyapa apabila ada saudara yang pertama kali hadir pagi hari ini. Kalau tidak keberatan boleh lambaikan tangannya. Kami mau menyambut saudara. Ada? Ada? Belum ada ya. Jadi jemaat yang setia. Saudara, kaitan dengan ibadah on-site sudah dijalankan sekian bulan ya. Kita bersyukur untuk ibadah on-site yang boleh dilakukan. Kemudian awalnya saudara kita perlu ada peduli lindungi, kita perlu daftar, perlu scan ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Karena memang situasi sudah kembali baik. Ya. Kalau di mall kita lihat orang sudah pada buka masker ya, ramai-ramai makan di situ. Tapi gereja kita masih pakai masker. Tentu ini adalah untuk melindungi kita semua beribadah supaya dalam keadaan aman. Ya, termasuk pengkhotbah ya. Tapi kalau kemudian sudah baik, tentu kita akan buka. Misalnya pengkhotbah buka ya. Saudara bisa tahu ekspresi wajahnya ketika menyampaikan firman. Kalau seperti ini kan memang sedikit sulit ya. Tapi jemaat tetap memakai masker supaya aman. Saudara, kita mendorong bahwa setiap jemaat supaya bisa kembali beribadah secara on-site. Ini kerinduan kita, juga kerinduan Tuhan, supaya ada sebuah persekutuan yang real, bersama-sama dengan saudara seiman yang lainnya. Mari kita mendorong satu dengan yang lainnya. Apa maknanya saudara ibadah secara fisik, secara komunal bersama-sama? Karena demikianlah panggilan kita hidup bergereja. Tuhan dari surga, saudara, dia mengenakan fisik daging, saudara, bersama dengan kita. Dengan demikian kita mengetahui maknanya kehadiran secara fisik satu dengan yang lain.
Kemudian juga kaitan dengan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita sekolah minggu sudah dibuka, sekolah minggu jam 7.30, kemudian sekolah minggu jam 10. Untuk anak yang memang saat ini yang sudah divaksin, ya. Kalau belum divaksin ada pelayanan tersendiri. Tapi yang sudah divaksin sudah dibuka supaya bisa hadir bersama orang tua. Orang tua, bapak, tadi kita baru mendengar firman. Bagaimana mendidik anak kita, membawa anak kita, saudara, di masa-masa usia yang penting. Usia bertumbuh, bisa bertumbuh secara rohani. Saudara, kita memang perlu berbayar harga. Ya, tidak cukup kita bayar harga di rumah sakit waktu anak kita lahir. Tapi lebih lagi saudara kita bayar harga ketika anak kita sudah hadir. Dalam masa-masa pertumbuhannya. Bahwa dia datang saudara. Dampingi dia. Kemudian termasuk anak remaja. Ini kan labil saudara. Dia membutuhkan sebuah model dari ayah. Kalau orang tua nggak mau datang ya anak nggak dapat model saudara. Anak akan meniru apa yang ada, yang dia lihat pada orang tua. Saya mendorong supaya semua orang tua memperhatikan hal ini, supaya anak kita bertumbuh secara rohani, bertumbuh dengan baik. Tapi apabila kalau Bapak Ibu kurang sehat, saya anjurkan supaya beribadah secara online. Kalau kurang sehat atau sakit, silakan ibadah online. Rabu 18 Mei kita ada kebaktian doa, masih dilakukan secara Zoom dan juga YouTube live streaming, sudah bisa bergabung. Kemudian untuk misi, saudara misi masih terus berjalan, sekalipun jarang disampaikan. Saya mewakili bidang misi mengucap terima kasih untuk dukungan-dukungan, persembahan saudara, doa saudara untuk pelayan misi. Saudara, di masa pandemi, pelayan misi tetap berjalan dan kita mendukung kegiatan-kegiatan misi, saudara, baik di Pos Singkawang, di Citra Raya, kemudian juga tempat-tempat pedalaman yang masih ada hubungan dengan kita mendukung mereka. Dan untuk doa dan persembahan saudara bisa tujukan di nomor rekening gereja, kemudian dikasih ujungnya ya, itu angka 7 untuk persembahan misi bulanan. Terima kasih atas persembahan dan dukungan untuk pelayan misi. Kemudian bidang sarana dan prasarana gereja. Saudara, kita bersyukur untuk bidang sapras yang saat pandemi saudara mempedulikan kita, menyiapkan berbagai perangkat, kemudian juga kita bisa beribadah secara aman sampai saat ini. Saudara, masih dibutuhkan ya, kebutuhannya adalah air purifier, seperti itu ya, penyaring udara yang ada di samping itu kita semua ada saudara di ruangan ini. Jadi udara ini kita tersaring saudara ya. Saudara kalau mau mempersembahkan air purifier itu bisa menghubungi Bapak Budi Sugiarto. Ini nomor teleponnya saudara ya. Saya tidak tahu masih berapa buah ya yang masih dibutuhkan untuk ditaruh di ruangan. Mungkin di ruangan sekolah minggu atau remaja saudara ya, atau di Citra Raya. Kalau Bapak Ibu punya beban untuk mempersembahkan itu, silakan menghubungi Bapak Budi Sugiarto. Dan saya mengundang saudara berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
kasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepadanya, sumber segala berkat yang memberkati kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh kebaktian sampai di sini.